Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok entah yang berapa ingin mempresentasikan tentang bab kunci kerukunan dalam akidah akhlak. Anggota kelompok ini berisikan Adi Kurnia Nugroho, Fahri Ahmad Laki Arabi, Maulana Muhammad Bilal, Fazil Maula Ganindratno, Julian Ilyas Ahmad Marzuki, dan Raihanun Nafis. Yang pertama, kunci kerukunan. Pengertian toleransi atau tasamuh. Dalam bahasa Arab, kata tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Toleransi dalam Islam. Tasamuh yaitu sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh manusia tak bisa menolaknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." Konsep tasamuh yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit, yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Sebagai bukti bahwa tasamuh merupakan salah satu ajaran Islam adalah Allah melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka, lalu Dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan." Quran Surat Al-An'am ayat 108. 4 faktor pendorong tasamuh menurut Syekh Yusuf Qaradawi. 1. Keyakinan bahwa manusia itu makhluk mutlak. 2. Perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. 3. Allah Maha membuat perhitungan, jadi tidak kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran dan kesesatan manusia. 4. Keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak pada budi pekerti mulia. Berperilaku tasamuh. A. Di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. B. Ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar radhiyallahu an tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. C. Rasulullah SAW memberi makan seorang beragama Yahudi buta dan miskin. Yang ketiga, persamaan derajat. Musawah atau persamaan derajat berasal dari kata sawa yang berarti meratakan atau menyamaratakan. Secara istilah, musawah adalah sikap terpuji yang mengakui bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, Nabi menyatakan bahwa manusia sama dalam nasabnya. Tidak ada yang lebih mulia, mereka seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Sikap musawah juga berlaku dalam bidang hukum dan kehidupan sosial, seperti mendengarkan pendapat rakyat selama logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Undur maqala wala tandur man qala," artinya, pandanglah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakannya. Prinsip musawah. Yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua, semua manusia memiliki tanggung jawab dan kedudukan yang sama. Yang ketiga, Islam menjaga hak-hak non-muslim dan menghormati perbedaan keyakinan. Yang keempat, persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak, kewajiban, agama, martabat, dan harta. Yang kelima, persamaan sosial di masyarakat, meski peran bisa berbeda tergantung otoritasnya. Yang keenam,
persamaan di hadapan hukum tanpa pandang status sosial. Yang ketujuh, persamaan dalam kesempatan menduduki jabatan publik seperti yang ditunjukkan Nabi ketika mengangkat bekas budak menjadi pemimpin. Contoh, Zaid dan Usamah bin Zaid. Yang kedelapan, persamaan manusia berdasarkan asal-usul yang sama. Semua manusia setara di sisi Allah. Tawasud moderat. Tawasud adalah sikap moderat dalam 3 dimensi utama Islam. Tawasud atau sikap moderat adalah pilar penting dalam Islam yang mendorong keseimbangan dan menghindari ekstremisme. Seperti dijelaskan dalam teks, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi utama yang saling berkaitan: akidah, akhlak, dan syariat. 1. Dimensi akidah, keyakinan. Dalam dimensi akidah, tawasud hadir sebagai jalan tengah di dalam 2 persoalan mendasar, yaitu konsep ketuhanan yang dimana Islam mengambil posisi moderat. Di antara ateisme, mengingkari adanya Tuhan sama sekali, dan politeisme, mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam mengajarkan monoteisme, yaitu keyakinan mutlak terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilihat dari tauhid, perbuatan manusia, jawab dan ikhtiar. Tawasud menolak pandangan ekstrim. Jawab determinisme mutlak mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah paksaan atau takdir mutlak dari Allah tanpa kehendak bebas manusia. Ikhtiar yaitu kebebasan mutlak yang menyatakan bahwa perbuatan manusia sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri tanpa campur tangan ilahi. Dalam Islam tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Manusia memiliki kehendak dan pilihan, namun tetap dalam kerangka kehendak dan kekuasaan Allah. 2. Dimensi akhlak, dalam kurung budi pekerti. Tawasud dalam akhlak menekankan keseimbangan antara peribadatan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Peribadatan antara syariat dan hakikat. Syariat merujuk pada hukum-hukum dan tata cara ibadah yang nampak dan formal, misalnya gerakan sholat, rukun haji. Hakikat merujuk pada esensi, makna, dan tujuan batiniah dari ibadah tersebut, misalnya kekhusyukan dalam sholat, keikhlasan dalam berhaji. Dalam Islam kodenya harus seimbang. Syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. 3. Dimensi syariat, yaitu hukum Islam. Dalam dimensi syariat, tawasud berfokus pada pertimbangan kemaslahatan. Yang pertama, kemaslahatan individu dan kolektif. Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat secara bersamaan. Apabila terjadi pertentangan antara keduanya, maka kepentingan kolektif, yaitu kepentingan umum, didahulukan di atas kepentingan individu demi kemaslahatan yang lebih luas. Pengertian ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti saudara, sedangkan secara istilah yang berarti sikap terpuji yang menumbuhkan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya. Dalil Quran surat Al-Hujurat yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah sangat penting dalam Islam. Jika terjadi perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya. Macam-macam ukhuwah menurut Al-Quran. Yang pertama,
persaudaraan senasab dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua, persaudaraan sekeluarga dalam Quran Surat At-Thaha ayat 29-30. Yang ketiga, persaudaraan sebangsa meskipun berbeda agama dalam Surat Al-A'raf ayat 65. Yang keempat, persaudaraan masyarakat walau berbeda pendapat dalam Surat Quran Ash-Shad ayat 23. Yang kelima, persaudaraan seagama dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang keenam, persaudaraan kemanusiaan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketujuh, persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Al-An'am. Pandangan Quraisy Shihab tentang ukhuwah persaudaraan tidak hanya berdasar garis keturunan, tetapi juga kesamaan bangsa, agama, dan tanah air. 4 bentuk ukhuwah menurut beliau. 1. Ukhuwah fi al-ubudiyah, sama-sama ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, yang anunya sama-sama anak Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-wataniyah, karena satu keturunan dan negara. 4. Ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, karena iman dan agama Islam. 8 prinsip ukhuwah Islamiyah. Yang pertama itu akidah atau syahadat, yang kedua toleransi, yang ketiga tolong menolong, yang keempat keseimbangan, yang kelima kesederhanaan dan netralitas, yang keenam integritas dan konsolidasi, yang ketujuh Islam sebagai rahmat di seluruh alam, yang ke-8 masyarakat madani.